Yo, para Wibu Nolep. Aduh gimana nih kabarnya kan? Gue doain semoga kabar lu pada gitu kan selalu baik-baik saja dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini gitu kan, gue mau memenuhi salah satu requestan lu pada gitu yang meminta gue untuk membahas soal tim DXD gitu. Dan karena di minggu kemarin gitu kan gue gak ngebahas soal tim DXD, jadi beberapa video ke depan gue akan ngebahas soal DXD dulu. Dan oke lah, daripada banyak bacot basi gitu kan, banyak bacot juga, mending kita langsung aja lah ke pembahasan tentang tim DXD. Tim DXD sebenarnya nggak cocok sih kalau dibilang sebagai tim gitu ya, menurut gue pribadi. Mereka lebih cocok dibilang sebagai aliansi karena gitu, tim DXD terdiri dari beberapa kelompok yang menjadi satu kelompok. Dan tim DXD itu sendiri gitu kan diketuai oleh Dulio Gesualdo yang merupakan malaikat terkuat walaupun dia adalah malaikat reinkarnasi. Dan kalau lu mau tahu gitu kan pembahasan lengkap soal Dulio gitu, profilnya atau kekuatannya gitu kan, lu bisa langsung cek video gue yang ngebahas soal Dulio Gesualdo. Wakil ketua dari tim DXD sendiri adalah Sun Wukong yang merupakan seorang yokai yang diangkat jadi Buddha. Nah, Buddha ini memiliki kesetaraan dengan seorang dewa. Jadi Buddha dan dewa itu memiliki status yang sama. Dan Sun Wukong sendiri itu pernah nongol di season 4 waktu Cao Cao menyerang yokai faction yang ada di Kyoto. Selanjutnya tim yang tergabung dalam tim DXD adalah Pirates Trias yang terdiri dari Trias Gremory, Akeno Himejima, Kiba Yuto, Gasper Vladi, dan Koneko Tojo. Kalau lu tanya gitu ya, Bang, kok Pirates dari Rias cuma segitu? Kemana gitu yang lainnya? Apa pada pulang kampung gitu kan? Ya kagak lah cow, mereka semua pada pindah gitu kan ke Piratesnya Issei. Terus nanti juga ada tambahan gitu kan dari Pirates Rias, yaitu Rugal. Nah, Rugal ini adalah pindahan dari Pirates Sona ke Pirates Rias setelah Sona menjabat sebagai ketua Clan Citri. Karena Sona tidak bisa lagi gitu kan mengikuti rating game Iblis Muda, mengingat statusnya adalah ketua Clan Citri. Sebagai ketua Clan Citri atau sebagai ketua klan salah satu pilar iblis, Sona sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai Iblis Muda, walaupun umurnya masih tergolong muda. Tim selanjutnya yang tergabung dalam tim DXD adalah Pirates Issei yang terdiri dari Issei itu sendiri, yang gue yakin gitu kan gak perlu gue jelasin lagi gitu tentang MC yang satu ini. Dan kalau lo mau tahu gitu kan tentang spesifik dari Issei, lo bisa langsung cek video gue yang ngebahas soal Issei. Terus selain Issei ada Infield Leviathan, Asia Argento, Rafael Phoenix, Seknovia Quarta, Benia Orcus, dan Roswes. Gue udah pernah jelasin gitu kan tentang mereka semua di video khusus yang gue buat ngebahas soal Pirates Issei. Dan kalau lo mau tahu gitu kan soal Pirates Issei, lo bisa langsung cek video gue yang ngebahas soal Pirates Issei. Dan kalau lo tanya gitu ya, Bang, bukannya Ratu Issei itu Gravia gitu? Atau kayak, Bang, kok Pirates Issei cuma segitu? Atau, Bang, Tanin mana gitu? Bukannya Tanin juga Piratesnya Issei? Nah, kalau lu pada tanya begitu, itu mereka semua ada di kelompok Issei Azazel Cup, bukan kelompok Issei di Pirates Issei. Jadi kelompok Issei di Azazel Cup dan kelompok Issei di Pirates Issei adalah dua kelompok yang berbeda. Di video gue sebelumnya gitu kan yang ngebahas tentang Pirates Issei tuh banyak batu yang pada kagak ngerti itu tentang Pirates Issei dan kelompok Issei di Azazel Cup. Padahal di LN dan jelas sekali gitu kan ditekenin gitu kalau itu adalah dua kelompok yang berbeda. Jadi buat kalian yang masih nggak paham gitu ya, gue tekenin lagi sekali lagi nih ya. Kelompok Issei di Azazel Cup dan kelompok Issei di Pirates Issei adalah dua kelompok yang berbeda. Oke? Paham kan? Paham dong. Penonton gue tuh pada smart people semua, ya kan? Selanjutnya kelompok yang tergabung dalam tim DXD adalah Pirates Sona yang terdiri dari Sona, Tsubaki, Momo, Rhea, Tomoe, Yura, Saji, dan Ruruko. Sebenarnya ada dua member lagi gitu kan dari Pirates Sona, tapi karena mereka pindah gitu ke Pirates lain, jadi nggak gue masukin mereka di kategori Pirates Sona. Dua di antara mereka adalah Rugal yang pindah ke Piratesnya Rias, dan satu lagi adalah Benia Orcus yang pindah ke Piratesnya Issei. Nah, Pirates Sona ini tergabung dalam tim DXD bukan sebagai kekuatan tempur utama seperti Pirates Issei atau Pirates Rias, tapi sebagai tim support. Lu pasti pada tahu sendiri gitu kan, kekuatan mereka lebih cocok di bidang support gitu, mengingat kayak Sona gitu kan yang pintar, ahli strategi, bisa membaca situasi, terus bisa mencari tahu atau
mengetahui gitu kan kemampuan lawan dan kawannya secara detail gitu. Tapi karena kekuatan tempurnya ada di bawah Rias, maka Sona tidak bisa menjadi kekuatan tempur utama di tim DXD dan dia lebih cocok ke arah tim support untuk membuat strategi-strategi yang cukup gitu kan untuk mengalahkan lawan-lawan mereka gitu. Ataupun kita bisa lihat Saji gitu kan yang udah ditampilin di season 3 dan season 4 gitu, kalau kekuatannya lebih cocok di bidang support. Tim selanjutnya yang tergabung dalam tim DXD adalah tim Valley. Jika Issei adalah kekuatan tempur utama di benua Asia, maka Valley adalah kekuatan tempur utama di benua Eropa. Valley bersama timnya Arthur, Levi, Biko, Kuroka, Fenrir, dan Gokmagok adalah kekuatan tempur utama yang mengurus benua Eropa saat Evil Dragon War. Ya kalau tim Valley gitu ya nggak jadi kekuatan tempur utama malah aneh sih menurut gue pribadi gitu ya. Karena kekuatan tempur dari tim Valley itu sedikit lebih kuat dari Pirates-nya Issei gitu. Gue bilang Pirates Issei ya, bukan Issei-nya gitu. Kalau Valley sama Issei gue masih belum bisa bilang siapa yang lebih kuat di antara mereka gitu. Mungkin Valley gitu kalau di kondisi tertentu, mungkin Issei juga kalau di kondisi tertentu gitu. Tapi kalau dilihat secara tim, bener-bener tim gitu ya, Pirates Issei dan timnya Valley gitu, kalau dilihat secara tim, maka tim Valley sedikit lebih kuat dibandingkan Pirates Issei. Selanjutnya yang tergabung dalam tim DXD adalah Brave Saint atau para malaikat reinkarnasi. Yang pertama pastinya adalah ketua tim DXD itu sendiri, yaitu Dulio Gesualdo. Terus ada Griselda Quarta, kakak dari Seknovia. Ada Irina Sido yang gue nggak perlu lagi kan ngejelasin siapa dia dan kekuatan dia gitu. Tapi kalau lu mau tahu lu bisa cek video gue yang ngebahas tentang Harem Issei. Dan terakhir ada Lin Selzen yang gue juga nggak perlu jelasin karena itu ada di video khusus yang gue buat ngebahas tentang Harem Issei. Kalau lu mau tahu juga kekuatan Lin Selzen, bisa cek video gue yang ngebahas tentang Harem Issei. Selanjutnya yang tergabung dalam tim DXD adalah yokai yang diangkat jadi Buddha. Yokai yang diangkat jadi Buddha ini juga bisa dibilang sebagai dewa gitu ya. Karena Buddha dan dewa itu memiliki kesetaraan atau kesejajaran yang sama gitu, baik Buddha ataupun dewa. Yokai yang jadi Buddha ini dipimpin oleh Sun Wukong, yang merupakan wakil dari ketua tim DXD yang udah gue jelasin di awal tadi. Yang kekuatannya gitu katanya akan lebih kuat dari 5 Dragon King, walaupun gue belum tahu gitu kan kebenarannya gitu. Mungkin aja gitu Sun Wukong lebih kuat dari Yulong, tapi belum tentu Sun Wukong lebih kuat dari Fafnir. Yokai yang jadi Buddha selain Sun Wukong adalah Zhu Baije generasi pertama, Sun Wujing generasi pertama, dan Pangeran Neza. Selanjutnya yang tergabung dalam tim DXD adalah Pirates Seiraok yang terdiri dari Seiraok, Quisa, Coriana, Misteta, Liban, Beruka, Gandoma, Ladorda, dan Regulus. Kalau lu mau lihat gitu kan kekuatan tempur utama dari Pirates Seiraok, lu bisa lihat di season 4 High School DXD. Di situ dikasih tahu atau diberitahu gitu kan kekuatan tempur dari Pirates Seiraok. Tim lain yang tergabung dalam tim DXD adalah Pirates Sigveria. Sigveria cuma punya 2 member yang saat ini diketahui, yaitu Alfian dan Bevil. Mereka bukanlah kekuatan tempur utama gitu kan seperti Pirates Rias, Pirates Issei, ataupun tim Valley gitu. Tapi mereka juga bukan tim support kayak Pirates Sona. Mengingat Sigveria sendiri adalah salah satu iblis muda berbakat gitu. Kekuatan tempurnya emang gak setara Rias gitu, tapi dia kekuatan tempurnya ada di atas Sona. Terus gitu kan, kepintarannya gitu memang tidak menyamai Sona, tapi kepintaran dari Sigveria berada di atas Rias. Jadi bisa dibilang Sigveria ini salah satu karakter yang balance, baik di bidang kekuatannya ataupun kepintarannya. Nah, selain Sigveria gitu kan, karena di tim mereka gitu juga ada Alfian yang dulunya seekor naga gitu, terus direinkarnasi gitu kan menjadi seekor iblis gitu oleh Sigveria yang kasusnya mirip kayak Tanin gitu kan, tapi Alfian bukan 5 Dragon King gitu. Jadi wajar aja gitu kalau Pirates Sigveria bukanlah tim support karena ada Sigveria dan Alfian di tim mereka. Selanjutnya tim yang tergabung dalam tim DXD adalah tim Slash Dog. Kalau tim yang satu ini kayaknya nggak perlu diragukan lagi gitu ya, pasti jadi kekuatan tempur utama gitu, apalagi di Jepang sebagai wilayah operasi mereka. Tobio gitu yang bisa dibilang sebagai generasi muda paling berbakat dan paling OP yang saat ini diketahui gitu kan, menjadi salah satu juru kunci di tim DXD. Walaupun dia tidak menjadi ace gitu kan seperti Issei ataupun Valley gitu, tapi kedudukan Tobio itu sejajar dengan Dulio yang merupakan ketua tim DXD. Jadi kayak Dulio itu cahaya dalam tim DXD, sedangkan Dulio adalah bayangannya di tim DXD.
Mereka punya kedudukan yang sama sebagai ketua tim DXD, tapi Tobio tidak mau mengakui dirinya sebagai ketua tim DXD. Tim Slash Dog sendiri selain Tobio gitu kan, ada Lavinia Reni, Natsume Minagawa, Koki Samajima, dan Shigune Nandaru. Sebenarnya ada 3 member lagi gitu kan dari tim Slash Dog, tapi gitu kan 2-nya udah keluar dan 1 lagi saat ini belum ada kabarnya di seri DXD. Tapi kalau di seri Slash Dog dia adalah salah satu heroin dari Tobio. Buat pembahasan lengkap soal tim Slash Dog gitu ya, bakal gue buat gitu video khusus nanti yang ngebahas tentang tim Slash Dog. Karena menurut gue gitu ya, tim Slash Dog salah satu gitu tim yang cukup menarik buat dibahas. Mengingat tim Slash Dog itu punya serinya sendiri, jadi cukup menarik gitu buat dibahas kan. Selanjutnya tim yang tergabung dalam tim DXD adalah Hero Faction. Mereka nanti bukan tokoh antagonis lagi, tapi menjadi tokoh protagonis. Dan Issei mirip-mirip kayak Naruto gitulah, yang tadinya lawan bisa jadi kawan sama dia. Hero Faction sendiri terdiri dari Cao Cao, Giorg, Jin, Hercules, Perseus, Conla, dan Marsilio. Sedangkan Siegfried nanti akan tewas di invasi Underworld yang dilakukan Hero Faction. Dan Leonardo nanti akan menjadi salah satu agen Grigori setelah invasi Underworld. Dan terakhir yang masuk sebagai tim DXD adalah Fafnir dan Yulong. Mereka masuk ke tim DXD karena pemegang kontrak mereka itu ada di tim DXD, yaitu Asia dan Sun Wukong. Untuk mantan member dari tim DXD dia adalah Azazel, dan ya lu pasti pada tahu lah kenapa Azazel bisa menjadi mantan member dari tim DXD. Apalagi buat lu yang baca LN ya harusnya tahu ke itu kan, kalau Azazel mantan member dari tim DXD dan penyebabnya gitu. Dan oke lah, itu aja untuk pembahasan tentang tim DXD kali ini gitu kan. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, requestan, saran atau yang lainnya gitu kan, atau bacotan-bacotan gak penting dari kalian gitu kan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga gitu like video ini, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, pacar kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.